Bagaimana kabarnya? Luar biasa, walaupun banyak masalah tetap luar biasa. Iya, hari ini tema firman Tuhan adalah penghakiman dan pengampunan ya. Mari kita buka bersama langsung saja Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan berkata, judulnya adalah hal menghakimi ya. Ayat yang pertama baca bersama. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jangan menghakimi supaya tidak dihakimi. Saudara, kita kalau dihakimi seneng enggak? Enggak ya, tapi kita kalau menghakimi senang atau tidak? Ya, haleluya. Saya itu kemarin ya pelayanan di Makassar, pulang saudara di pesawat ya. Di pesawat itu kan tenang ya, harusnya ya. Tenang di pesawat itu, nggak ada suara. Tiba-tiba ada suara ibu-ibu saudara, kenceng banget ya. Satu pesawat itu nggak bisa tidur karena mereka. Saya nggak tahu itu ibu-ibu dari mana, tapi kenceng. Udah gitu ngomongnya begini, iya, kamu tahu nggak sih itu? Oh, itu sukanya jelek-jelekin orang loh dia itu. Dia tuh nggak tahu diri ya. Padahal dalam hati saya bilang sama suami saya, dia lagi ngomong itu orang suka jelek-jelekin orang. Padahal dia bodoh wae. Dan mereka cerita terus tentang orang itu saudara. Malah ada yang diceritakan tentang iya loh, dan itu almarhum ya, almarhum itu. Wah itu yang udah mati juga diceritain. Waduh luar biasa ya, dalam hati saya dia lagi ngomong itu orang suka jelek-jelekin orang. Padahal dia sendiri lagi ya itulah saudara, gambaran saja. Koyo pas kemarin saya baru dengar yang seperti itu. Alkitab berkata, Yesus bilang jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena semua orang tidak ada yang mau dihakimi. Ya, nanti kita akan belajar saudara. Apa sih yang dimaksud Yesus di sini? Ayat 2 baca bersama. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini sama dengan dikatakan bahwa hidup ini adalah hukum tabur tuai. Ya, kita jangan suka menghakimi orang lain supaya kita tidak dihakimi. Tetapi bukan berarti tidak menghakimi di sini kita kompromi dengan dosa. Ya, itu bukan berarti yang seperti itu. Karena apa yang kita pakai untuk mengukur itu juga yang akan diukurkan kepada kita. Ya, makanya kita dikatakan jangan suka menghakimi supaya kita juga tidak dihakimi, dan ukuran yang kita pakai menghakimi orang lain itu akan diukurkan kepada kita. Ayat 3 berkata, baca 1, 2, 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak kau ketahui? Ayat 4. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Ayat yang kelima baca. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Saudara, kita lihat di sini dengan jelas Yesus itu berkata, biasanya orang yang suka menghakimi itu biasanya dia tuh melakukan lebih hebat daripada orang yang dia hakimi. Itu sudah faktanya saudara. Makanya di sini dikatakan ya, ketika dikatakan kita ini tidak boleh menghakimi, jangan menghakimi. Yang pertama itu ya artinya bukan kita ini tidak peduli dengan kesalahan atau dosa yang orang lain lakukan. Ya, lalu apa-apa jangan menghakimi loh, jangan menghakimi loh. Bukan seperti itu. Tetapi ya kita juga ketika kita ini melihat dosa orang lain ya, menghakimi itu cenderung menceritakan kepada orang lain ya, dengan maksud tentunya untuk menjatuhkan orang lain. Ya, itu konotasi dari menghakimi itu jelek. Tapi kalau kita mengasihi saudara kita, saudara, kita enggak boleh juga ya cuek dengan hal itu. Tetapi Matius 18 coba kita lihat.
Matius 18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16, di sana firman Tuhan berkata begini. Kita nggak boleh menghakimi, ya, bukan berarti kita tidak bisa, ya, menegur dia yang berdosa, karena ya dosa itu tetap dosa. Kita nggak boleh kompromi. Kita baca bersama 1, 2, 3. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Daripada kita menghakimi orang lain, lebih baik kalau kita tahu dia bersalah atau berdosa, panggil dia, dikatakan nasihati 4 mata, ya. Tapi memang susah sih, ya. Sekarang saya pun juga hati-hati, saudara, karena yang namanya orang berdosa itu kadang tidak mau dosanya dikasih tahu. Jadi sekarang ini kita lebih banyak doa aja lah. Saya juga nggak mau ikut-ikut campur. Ya, banyak yang datang, Bu, ya istri saya tuh selingkuh. Ini nomor telepon istri saya, Ibu tolong telepon istri saya. Saya tidak mau. Ya, karena sudah banyak. Dulu saya mau, saya pikir ini menyelamatkan orang. Ternyata ketika ditelepon istrinya jawab, kepo lu. Nah, ya siapa yang suruh-suruh kamu telepon saya? Atau kamu ada main sama suami saya? Pret. Ya udah nggak ngapa-ngapain, disalahin. Jadi sekarang memang hati-hati. Tapi padahal Alkitab berkata, ya kalau orang itu saudara kenal loh, saudara tahu, saudara mau menyelamatkan dia nih, ya jangan saudara hakimi, ceritakan kepada semua orang. Tahu nggak orang itu begini. Kita tegur dulu dia, panggil dia dulu 4 mata, ya kecuali matanya 1 buta berarti 3, ya berarti matanya cuma 3, ya. Tapi kalau matanya melihat 2 berarti 4 mata. Itu pribadi karena kita mengasihi. Harus ditegur, bukan berarti kita diam aja. Ayat ini berkata kalau saudaramu berbuat dosa, panggil dia. Tapi dia tidak mau bertobat, ya. Nah ini saudara, panggil 2 atau 3 orang. Supaya ya masalah itu menjadi nyata dengan 2-3 orang saksi. Ya tapi ya memang resikonya berat, saudara. Ya saya pernah melakukan itu. Orang dekat saya tegur 4 mata. Ya saya kasih tahu, kamu ndak boleh gini. Ya beredar di luar itu Bu Debbie ya maki-maki saya, marah-marah saya. Padahal saya kasih tahunya tuh saya ndak ada maki-maki, saudara. Tapi di luar ya itulah, saudara. Kalau sudah begitu ya sudah, serahkan saja dia, biar Tuhan yang bekerja. Ya tapi udahlah, kita ndak usah menghakimi. Tidak menghakimi itu bukan berarti kita kompromi dengan dosa, ya, tetapi kita harus peduli dengan keadaan orang di sekitar. Ya, itu bukan berarti kita mau mencampuri urusan pribadi. Karena saudara sekarang ini ya orang itu kadang tidak sadar. Tapi ada juga ketika kita tegur dia sadar. Iya ya Bu, iya betul saya sudah berdosa Bu, saya mau bertobat. Dia bertobat, saudara. Ya jadi tidak menghakimi bukan berarti mengecilkan arti dosa. Tetapi kita ini ya karena menghakimi itu tujuannya mengkritik dan ada niat jahat sih di dalamnya untuk menjatuhkan orang, untuk menjelekkan orang, ya. Jadi kita harus sama-sama berdoa, saudara. Kita lihat lagi, saudara, dalam Yakobus 4, ya ayat yang ke-17, di sana juga dikatakan, ya kalau kita ini mengasihi orang, maka ya kita harus menyelamatkan orang itu, ya, dan kita itu harus ya berbuat baik, ya, dan tidak ya membuang orang yang berdosa. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa, kata firman Tuhan. Ya kalau kita tahu kita bisa tegur dia baik-baik, ya tegur dia baik-baik. Jangan menghakimi, kata Yesus, ya. Jangan mencari-cari kesalahan. Tapi kita lihat di sana, saudara. Ya pada zaman Yesus itu tidak melarang kita mengkritik loh. Mengkritik dalam arti ya positif. Karena Yesus sendiri pun banyak mengkritik orang-orang Farisi pada zaman itu, ya. Dia juga menegur mereka dengan keras. Karena ya
Mengkritik dengan tujuan baik itu beda dengan kita menghakimi, saudara. Menghakimi itu kadang juga mengambil hak Tuhan. Saya tuh kadang ditanya, Bu, dia itu dulu sudah pernah menikah loh, terus menikah lagi, Bu. Emang dia mau masuk surga? Saya bilang itu bukan hak saya menentukan orang masuk surga atau tidak. Tuhan punya hak pribadi, ya jangan tanya sama saya. Karena kalau kita bilang, oh dia nggak masuk surga, itu kita sudah menghakimi. Kita mengambil haknya Tuhan untuk ya berkata dia masuk surga atau tidak, itu bukan hak kita. Ya Tuhan punya hak, ya memang tidak dibenarkan, tapi Tuhan punya hak sendiri. Ya itu kita sudah menghakimi, saudara. Lalu di sini dikatakan ya bahwa Yesus berkata begini, saudara, kepada murid, dia bilang tadi, ya bagaimana kamu bisa berkata kepada saudaramu, ya mari aku keluarkan dulu selumbar di matamu, sedangkan di matamu sendiri ada balok. Saudara, dalam bahasa Yunani, selumbar yang dipakai di sana itu bunyinya adalah karpos. Karpos itu serbuk kayu dari tukang gergaji. Itu selumbar. Saudara, kalau ada orang gergaji kayu, ya saudara bisa lihat kan, itu kecil banget itu ya. Itu selumbar itu ya, kayak debu-debu kayu ya. Itu dikatakan selumbar di mata orang lain. Sementara balok yang dipakai dalam bahasa Yunani di sana itu dokos. Dokos itu apa? Batang kayu besar yang dipakai untuk tiang penyangga rumah. Ya. Jadi itu yang dipakai untuk sebutan balok di matamu. Selumbar dengan balok itu gede mana? Ya, gede balok. Tapi yang anehnya di sini, kok ada orang di matanya tuh ada balok? Harusnya kalau ada mata di balok dia masih bisa lihat nggak? Nggak bisa toh? Udah balok kok, batang kayu pohon yang buat nyangga rumah. Tapi kok orang ini bisa melihat selumbar serbuk kayu gergaji di mata orang lain, dan dia bilang dia mau keluarin. Kira-kira orang yang baloknya di depan mata besar bisa nggak ngeluarin selumbar yang kecil di mata orang lain? Ya sudah pasti tidak. Yesus sedang menggambarkan orang-orang yang suka menghakimi, seringkali mereka itu punya dosa yang lebih besar daripada orang lain. Lah bagaimana caranya, saudara? Engkau aja punya balok loh di dalam mata lo. Balok tuh gede loh, saudara. Lebih baik ya di sini dikatakan, ayo kita ini introspeksi diri. Hari-hari ini mari kita banyak-banyak introspeksi diri. Tapi bukan berarti menghakimi itu tidak boleh menghakimi terus ya. Kalau ada pendeta khotbah, saudara bilang tuh pendeta menghakimi. Pendeta itu zaman dulu nabi-nabi, saudara. Mereka memang Tuhan taruh isi hati Tuhan. Seringkali mereka berbicara, ya celakalah kamu, binasalah kamu. Itu adalah hal yang berbeda. Saudara nggak bisa bilang pendeta itu menghakimi. Ya tugas saya, tugas Pak Konrad itu kita mengingatkan sesuai yang ada dalam firman Tuhan. Ya, kalau kita berkata jangan hidup berbuat dosa, orang cemar, orang sundal tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Terus saudara bilang itu Bu Debbie menghakimi, itu ada ayatnya, bukan kita menghakimi. Beda loh saudara, menghakimi itu sesuatu yang belum pasti, lalu kita sudah membesar-besarkan, kita menganggap dengan penilaian kita, lalu kita mengambil kesimpulan. Tapi kalau ayat firman Tuhan itu kebenaran. Sudah nyata-nyata kamu selingkuh, sudah nyata-nyata kamu homo, kamu lesbi. Lah terus diomongin kamu masuk neraka loh kalau nggak bertobat. Terus ngomong kita menghakimi, hello. Amin. Jangan disamar-samarkan. Hari-hari ini ya ada banyak orang Kristen yang dosanya tuh nggak mau ditegur, terus ngomong menghakimi tuh pendeta. Lah kalau kita semua dituduh menghakimi, ya sudah, ini ayat Alkitab disobek-sobek aja. Kita ada di sini mengingatkan setiap umat Tuhan. Yang kita sampaikan itu firman Tuhan. Harus bisa dibedakan mana menghakimi dengan mana yang itu menegur sifatnya. Kalau memang itu ada dalam konteks firman Tuhan, ya dikatakan kalau kamu gak mau bertobat kamu binasa loh. Ya itu memang benar, itu ada ayatnya. Amin.
Ya, tetapi menghakimi itu sifatnya ya banyak orang. Makanya ada guru tanya, ciri-ciri makhluk hidup. Anak SMP tanya, sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Yang satu maju, bernapas, iya betul, pulang. Yang satu ciri-ciri makhluk hidup, berkembang biak, iya pulang. Terus ciri-ciri makhluk hidup, ngegosip. Gurunya kaget, hah? Kok bisa? Iya, mak saya hidup tiap hari, mak saya bergosip. Itu tanda-tanda makhluk. Nah itu saudara yang dimaksud dengan menghakimi. Ya, sukanya saudara kita ini ya orang-orang, coba kita berdoa di komunitas kita, dimanapun kita berada. Mari kita ya berhentilah jaga mulut ini supaya dalam komunitas kita itu nggak ada kita ngerasani orang, kita ceritain jeleknya orang, kita menghakimi orang, kita berdoa. Lebih baik kalau kita ketemu ya mari kita ini saling ya menghakimi itu sesuatu yang belum pasti, tapi sudah dikonotasikan. Tapi kecuali sesuatu yang memang itu sudah pasti dan memang kenyataannya ada, yaitu kata Alkitab panggil tegur ya. Jadi saudara kita harus bisa membedakan, jangan sampai pendeta berkhotbah suruh bertobat, saudara bilang dia menghakimi. Dikatakan selumbar itu kecil ya seperti serbuk kayu gergaji. Tapi sering kali orang-orang yang menghakimi itu dia punya balok di depan mata yang lebih besar, dan lucunya dia yang punya balok di mata mau mengeluarkan selumbar yang kecil di mata orang lain itu ndak bisa. Kamu aja udah ndak bisa lihat jalan toh. Bagaimana bisa kamu mau lihat itu selumbar yang kecil di mata orang untuk kamu keluarin? Kamu jalannya aja sudah ndak terlihat karena balok yang besar menutupi matamu. Mari kita hari-hari ini berdoa ya saudara. Makanya dengan jelas ini kita sudah jelas bahasa Yunani yang dipakai itu selumbar kayu gergaji serbuk kecil, dan dokos itu balok yaitu kayu besar, itu batang pohon yang dipakai. Kita ingat di dalam Alkitab memang kecenderungan manusia itu memang menghakimi. Ingat saudara, ketika Daud bersinah dengan Betseba, lalu dia membunuh suami Uria ya, suaminya Betseba. Tiba-tiba Tuhan berbicara lewat Nabi Natan. Lalu Nabi Natan datang dan berkata kepada Daud, ya, Daud, di dalam satu kota ada orang kaya dan orang miskin. Orang miskin ini dia cuma punya domba satu. Orang kaya ini punya banyak domba banyak. Tapi tiba-tiba orang kaya ini dia tidak mau mengorbankan dombanya, tapi dia mau ambil domba punyanya orang miskin yang cuma satu-satunya. Lalu dia ambil domba itu dibunuh ya untuk dia mendapatkan keuntungan. Daud ini tidak merasa bahwa cerita itu adalah cerita tentang dirinya yang sudah mengambil Betseba, istri dari prajuritnya Uria. Daud kan bisa memperistri banyak karena dia raja, dia punya kekuasaan. Tapi Uria itu cuma punya istrinya Betseba. Tapi Daud mengingini, padahal Daud itu sudah punya banyak gundik. Tapi saudara, ketika Nabi Natan berkata itu, Daud langsung ngomong apa kepada Nabi Natan? Tunjukkan orang itu. Demi nama Tuhan yang hidup, orang itu harus mati. Padahal yang lagi diomongin siapa? Gitu. Dia punya balok di mata besar. Langsung dia bilang itu pasti orang jahat ya, kebangetan ya. Udah kaya kok mau ambil domba yang cuma satu punya orang. Inilah saudara, memang tanpa disadari kita ini manusia, semua memiliki roh yang sama, cenderung menghakimi orang lain. Bahkan Daud pun saat dikatakan begitu, wah marah dan berkata, demi Allah yang hidup, orang kaya itu harus mati. Kamu tunjukin di mana rumahnya, saya bunuh dia sekarang. Lalu Nabi Natan berkata, Daud, orang itu adalah kamu. Kaget dia. Itu gara-gara ada balok di mata. Dia tidak bisa melihat kesadarannya. Padahal ceritanya itu mirip dengan apa yang dia lakukan. Memang gak ada yang tahu. Tapi Tuhan maha tahu. Tuhan kirim Nabi Natan ngomongin dosanya. Akhirnya ketika Nabi Natan bilang, kamulah orang kaya itu. Kamu mengambil Betseba istri Uria dan suaminya kamu bunuh untuk mendapatkan kesenangan. Langsung saat itu juga Daud menangis di hadapan Tuhan. Dia meminta pengampunan.
Saudara, mari sebagai orang, supaya kita ini tidak sibuk menghakimi, mari kita sibuk memperbaiki diri. Amin. Jangan suka menghakimi, tapi perbaiki diri. Tiap hari bangun, Tuhan, kekuranganku tuh apa? Yang aku belum lakukan nih apa? Yang Tuhan mau aku buat tuh apa? Kalau kita nih banyak introspeksi diri, banyak, makanya ada orang yang ada kata-kata bijak bilang, buatlah dirimu tuh sibuk supaya kamu ndak ada waktu untuk melihat kejelekan orang, supaya kamu nggak ada waktu menceritakan kejelekan orang, kamu nggak ada waktu untuk sakit hati. Buatlah dirimu tuh sibuk. Kayak saya nih loh, sibuk terus saya. Iya, hari Kamis masih di sini, pada onsite. Ya, Kamis subuh sudah terbang ke Makassar. Kemarin malam saya pulang ke sini. Ya, besok saya terbang lagi ke Palembang. Ke Pekanbaru, Riau. Pulang dari Pekanbaru, landing hari Jumat, hari Sabtu terbang lagi ke Palembang. Ya, enggak ada waktu saya ini mau menghakimi orang. Kenapa? Karena kita ini udah sibuk hidupnya. Orang yang suka menghakimi itu pasti kurang kerjaan, kurang sibuk. Bilang kanan kirimu, makanya cari kerjaan. Biar enggak sibuk menghakimi orang, ya. Ya begitulah saudara, ya. Manusia itu memang cenderung begitu. Lihat Daud, waktu Nabi Nathan tegur, ya nomor 1, wah dia marah saudara, pengen menghakimi orang itu. Kasih tahu, demi Allah yang hidup, tak bunuh itu orang kaya itu. Jahat sekali jadi orang. Masa orang cuma punya domba satu-satunya diambil sama dia. Nabi Nathan bilang, kamulah orang itu. Ya, saking sudah terlalu gede balok di matanya. Makanya saudara, cara untuk, lalu Yesus bilang apa? Tadi ayat yang ke 5. Coba kita balik lagi ke Matius 7 tadi ayat 5, baca bersama. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Buat apa kita susah-susah mengeluarkan selumbar padahal balok di mata kita? Makanya dibilang, hai orang munafik. Jangan kita menjadi orang munafik. Saudara ikut mesbah doa, pembahasan kita sudah sampai sekarang Salomo menggantikan Daud menjadi raja. Nasihat pertama yang Daud berikan kepada Salomo ketika dia duduk di kursi kepemerintahannya itu apa? Daud bilang, semua orang-orang munafik harus kamu bunuh. Karena dalam sebuah kerajaan, kalau ada orang munafik, maka kerajaanmu itu pasti akan runtuh. Siapa orang munafik? Di depan manis, di belakang busuk. Ya, itu orang munafik. Ya, makanya saya tidak terlalu percaya kalau ketemu orang-orang, hai Bucan, hai Ibu, hai Pret. Ya, saudara, waktu saya tertarik ketika Daud pertama kali naik di kursi kepemerintahan, dia bilang sama Salomo. Pertama Yoab. Siapa Yoab? Yoab itu panglima Daud yang gagah perkasa. Tapi kata Daud, dia banyak kali tidak mengikuti perkataanku. Aku suruh jangan bunuh Absalom, jangan bunuh Abner, tapi dia bunuh semua orang-orang itu. Berarti dia ini tidak loyal, orang munafik. Di depanku sok baik, tapi di belakang dia tidak mempedulikan perkataanku. Kamu bunuh dia, ya. Kedua, siapa? Imam Abiatar yang sudah akhirnya berkhianat terhadap Daud, juga bunuh dia. Ketiga siapa? Simei, seorang perempuan saudaranya Saul yang mengutuki Daud ketika Daud diusir oleh Salomo dari istana, oleh Absalom dari istananya. Simei mengutuki Daud. Ketika Daud menang, Absalom mati, Daud kembali ke istana. Simei lah yang duluan menyambut Daud dengan kata-kata yang sok manis. Yang berkata, hiduplah raja, engkau raja yang luar biasa. Padahal dulu dia kutukin waktu Daud tinggalkan istana. Orang-orang begini, dia orang-orang munafik. Mereka inilah saudara yang bisa melihat selumbar di mata orang lain, tapi balok di matanya sendiri tidak dilihat. Makanya ketika Salomo naik, Simei dibunuh, ya Yoab dibunuh. Semua orang-orang yang tidak loyal kepada Daud. Nomor 1, Daud bilang,
Kalau kamu naik, tandai orang-orang ini. Kalau kamu pengen, saudara, jangan kau pelihara orang munafik. Ya, ada loh orang-orang seperti itu. Masih ada di perusahaan, bosnya diceritakan ke bawah-bawah. Ya, padahal di depan bosnya menjilat setengah mati. Ya, lebih baik kita ini jadi orang yang apa adanya. Ngomong kalau memang gak suka, ngomong gak suka. Kalau seneng, ngomong seneng. Amin. Jangan saudara juga jadi orang munafik. Ya, jangan juga saudara pelihara orang munafik. Kalau memang dia sudah tidak suka sama kita, panggil dia, ya. Ngomong aja, saya dengar kamu cerita saya di belakang gini-gini. Ya sekarang kamu pilih, kalau kamu mau masih ikut saya, tapi susah saudara. Makanya benar, Yesus bilang, hai orang munafik. Orang munafik itu suka menghakimi padahal dia lupa kesalahan dalam dirinya itu lebih besar. Makanya supaya kita tidak menghakimi hari-hari ini, mari saudara kita lebih banyak introspeksi diri. Kita lihat apa kekurangan kita. Apakah kita ini dibanding orang lain sudah lebih baik. Banyak yang belum kita lakukan, mari kita belajar untuk sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, supaya kita ini tidak menjadi orang-orang yang menghakimi orang lain, tapi biarkanlah Tuhan yang punya takaran. Ya, kalau ditanya sama orang, dia masuk surga apa neraka? Jangan kau jawab, itu urusan Tuhan. Bisa jadi orang tuh berdosa banget, udah mati, dia mau mati bertobat dia. Di ujung mau mati sekarat, tiba-tiba dia bilang, Tuhan ampuni aku Tuhan. Dia diampuni Tuhan masuk surga. Nah kita ini yang menghakimi dia, ya padahal kita sudah lebih banyak dosa daripada dia. Ya ingat ketika penjahat yang disalibkan bersama Yesus, dia cuma bilang gini, Tuhan ingat aku ya Tuhan kalau engkau nanti kelak ada di Firdaus. Tuhan bilang apa? Hari ini juga, saat ini juga engkau sudah bersama-sama dengan aku. Enak banget ya, penjahat, pembunuh, ya pemerkosa, perampok, cuman ngomong terakhir sebelum mati sama Yesus diampuni. Kok enak banget ya? Tapi jangan ditiru, kalau gitu Bu, saya nanti kalau mau mati aja baru bertobat. Ini adegan berbahaya saudara. Hanya dilakukan oleh para ahli saja ya. Iya kalau kita sempat bertobat mati ya, kalau nggak sempat bertobat. Karena itu mari kita sama-sama hari-hari ini lebih banyak introspeksi diri. Tuhan ya kami belajar ya. Tapi kalau saudara lihat orang berdosa, tegur dia, panggil dengan kasih, doakan dia. Kalau dia nggak mau dengar ya sudah biarkan. Tapi kalau selama kita masih ada ya kasih bahwa di dalam doa supaya dia bertobat, maka Tuhan pasti akan kasih kita kekuatan. Saya undang para imam musik maju ke depan. Kita mau sama-sama merenungkan firman ini. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Amin. Kita mau bilang kepada Tuhan, Tuhan mampukan kami Tuhan untuk kami juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Karena dengan kekuatan kami Tuhan, kami tidak mampu. Hanya dengan kekuatan Tuhan saja kami beroleh kemampuan. Terima kasih Bapa.